timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, pantai yang jangan kelewat, bang bebe, sama saktiku, wali nona muka, jangan sama 4 kali. Kamu bilang nona mau get zombie, pijak saya. Kamu bilang nona mau get zombie, bata saya. Kamu bilang nona mau get zombie, pijak saya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kaldina. Saya dari Manajemen Bisnis Pariwisata Universitas Indonesia dengan NPM 2506630035. Saya akan memperkenalkan Pulau Pecang dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Let's go! Pulau Pecang merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten, Indonesia. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang berpasir putih, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selain menjadi habitat bagi satwa liar seperti rusa, banteng, kera ekor panjang, dan merak, kawasan ini juga berfungsi sebagai gerbang menuju habitat badak Jawa, spesies langka yang dilindungi dunia. Pada bagian ini saya akan membahas hasil analisis SWOT Pulau Pecang yang berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Yang pertama ada strength. Nomor 1, keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau Pecang menawarkan perpaduan unik antara pantai berpasir putih, hutan tropis, dan ekosistem laut yang kaya. Wisatawan dapat menyaksikan langsung satwa liar yang hidup bebas di alam, menjadikan destinasi wisata konservasi yang autentik dan alami. Nomor 2, bagian dari warisan dunia UNESCO. Status Pulau Pecang sebagai bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon yang terdaftar di UNESCO memberikan nilai prestisius dan pengakuan internasional. Hal ini meningkatkan daya tarik wisata sekaligus tanggung jawab pelestarian lingkungan. Yang ketiga, lingkungan yang masih alami dan tenang. Pulau ini jauh dari keramaian dan polusi kota. Keasrian alamnya menjadikan Pecang sebagai destinasi ideal bagi wisatawan yang mencari pengalaman ekowisata yang eksklusif dan mendalam. Yang keempat, potensi edukasi dan riset alam tropis. Pulau Pecang menjadi lokasi penting untuk kegiatan penelitian, pengamatan satwa, dan pendidikan lingkungan. Kedua, weakness. Nomor 1, aksesibilitas yang sulit. Untuk mencapai Pulau Pecang, pengunjung harus menempuh perjalanan darat dan laut yang cukup panjang. Keterbatasan transportasi ini membatasi jumlah wisatawan dan menyulitkan distribusi logistik. Nomor 2, fasilitas yang masih terbatas. Akomodasi dan sarana umum di pulau masih sederhana. Minimnya fasilitas listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi membuat pengalaman wisata kurang nyaman bagi pengunjung modern. Nomor 3, promosi dan branding yang belum maksimal. Pulau Pecang masih belum dikenal luas sebagai destinasi unggulan. Kurangnya promosi digital menyebabkan potensi wisata dan konservasinya belum tergarap optimal. 4, keterampilan SDM lokal masih rendah. Masyarakat sekitar belum sepenuhnya memiliki kemampuan di bidang hospitality, guiding, dan manajemen ekowisata. Hal ini menghambat pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Yang ketiga, opportunities. Nomor 1, tren global wisata alam dan ekowisata. Peningkatan minat terhadap wisata alam membuka peluang bagi Pulau Pecang untuk dipromosikan sebagai destinasi ekowisata premium di Jawa bagian barat. Nomor 2, pengembangan ekonomi kreatif pesisir. Masyarakat sekitar dapat diberdayakan untuk memproduksi kerajinan alami, kuliner khas, dan souvenir. 3, dukungan lembaga konservasi nasional dan internasional. Program kerjasama dengan UNESCO, WWF, dan lembaga lingkungan global dapat memperkuat aspek konservasi sekaligus mendukung promosi internasional. 4, digitalisasi dan promosi visual storytelling. Dengan potensi visual yang sangat indah, promosi melalui media sosial dan platform video dapat meningkatkan citra Pulau Pecang sebagai hidden paradise of Banten. Keempat, threats. Nomor 1, perubahan iklim dan gangguan ekologis.
Pemanasan global, abrasi, serta kenaikan permukaan laut dapat mengancam ekosistem pantai dan laut di sekitar Pulau Pecang. Nomor 2. Tekanan aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Jika kunjungan wisata tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap satwa liar. Nomor 3. Keterbatasan anggaran dan koordinasi. Hambatan administratif dan minimnya pendanaan bisa menghambat program konservasi dan infrastruktur wisata. Nomor 4. Resiko komersialisasi berlebihan. Pengembangan wisata tanpa prinsip keberlanjutan dapat merusak keaslian Pulau Pecang dan nilai konservatif yang dijunjung. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pulau Pecang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi wisata alam dan konservasi kelas dunia. Keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan statusnya sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO menjadi modal utama pengembangan ekowisata berkelanjutan. Namun, kelemahan seperti aksesibilitas yang terbatas, minimnya fasilitas, dan lemahnya promosi perlu segera diatasi dengan strategi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga konservasi. Jika dikelola dengan prinsip ecological sustainability dan community-based tourism, Pulau Pecang dapat menjadi ikon wisata hijau Indonesia yang tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan alam dan ekonomi lokal.